Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang mata kuliah rancangan pembelajaran pada submateri identifikasi kebutuhan pembelajaran. Sebelum masuk kepada materinya, perkenalkan saya Fikria Waslia dengan NIM 20401501012 dari kelas B Teknologi Pendidikan 2020. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Mary Samono Arfah, SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu perbedaan antara teori pembelajaran dengan model pembelajaran. Teori pembelajaran adalah seperangkat konsep yang berkaitan dengan landasan filsafat, sejarah, tujuan, dan pandangan dalam kaitannya dengan proses pendidikan. Sedangkan model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan teori dengan model pembelajaran yaitu teori di dalam pembelajaran merupakan suatu konseptualisasi maupun penjelasan logis mengenai ilmu pengetahuan ataupun ilmu pendidikan yang terjadi pada kehidupan manusia. Sedangkan untuk model pembelajaran adalah suatu gambaran sederhana dari proses pembelajaran yang berlangsung, di mana memperlihatkan kaitan atau hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu jenjang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum pembelajaran nasional. Tujuan umum pembelajaran nasional atau tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara Indonesia, yaitu didasari oleh Pancasila. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan kurikuler ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Secara umum, informasi yang dicari dalam proses mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran adalah kompetensi peserta didik saat ini untuk dibandingkan dengan kompetensi yang harus dikuasai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Menurut Morrison, Rose, dan Kemp, pada tahun 2007, ada 4 tahap dalam melakukan proses identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini dapat dilakukan dengan membuat klasifikasi siswa dan menentukan cara mengumpulkan datanya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner, interview, diskusi, kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu analisa data. Analisa data ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ekonomi, frekuensi, dan kebutuhan. Dan yang keempat yaitu membuat laporan akhir. Laporan kebutuhan pembelajaran ini mencakup 4 bagian yaitu analisa tujuan, analisa proses, analisa hasil, dan penjelasan singkat. Materi selanjutnya yaitu tujuan umum pembelajaran.
menurut Surat Keterangan Menteri Pembelajaran dan Kebudayaan Nomor 8/U/1975, tujuan umum pembelajaran diartikan sebagai tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program pembelajaran suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Dick and Carey pada tahun 1978, tujuan umum pembelajaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka selesai mengikuti suatu proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menurut Briggs pada tahun 1978, tujuan umum pembelajaran adalah sebagai pernyataan umum mengenai tujuan akhir dari program pengajaran. Secara umum, tujuan umum pembelajaran itu sendiri merupakan pernyataan tentang hasil belajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan umum pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang bersifat umum. Tujuan umum pembelajaran menjelaskan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang bersifat umum dan luas. Materi yang kelima yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Salah satu pokok pembicaraan menarik sehubungan dengan tujuan pembelajaran adalah usaha para pakar pembelajaran dalam mengembangkan taksonomi tujuan pembelajaran ini. Pakar-pakar ini menggolongkan tujuan pembelajaran menjadi beberapa kawasan atau domain. Nah, menurut Bloom pada tahun 1956 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotorik. Dalam kawasan kognitif, tujuan pembelajaran diklasifikasikan menjadi 6 jenjang, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada tahap afektif diklasifikasikan menjadi 5 jenjang, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, pembentukan pola hidup. Dan pada ranah psikomotorik diklasifikasikan menjadi 7 bagian atau 7 jenjang, yaitu persiapan, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Materi terakhir yaitu komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang pertama, menurut model Dick and Carey, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis instruksional, analisis siswa dan konteks, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengembangkan instrumen penelitian, mengembangkan strategi pembelajaran, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut model PPSI, yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua mengembangkan alat evaluasi, yang ketiga menentukan kegiatan belajar mengajar, yang keempat merancang program KBM, dan yang kelima pelaksanaan. Selanjutnya yaitu menurut Bella H. Banati, yang pertama yaitu merumuskan tujuan, yang kedua mengembangkan tes, yang ketiga menganalisis kegiatan belajar, yang keempat mendesain sistem instruksional, yang kelima melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, yang keenam mengadakan perbaikan. Selanjutnya yaitu komponen rancangan pembelajaran menurut Van Gelder. Yang pertama yaitu tujuan instruksional, yang kedua analisis situasi kelas, yang ketiga kegiatan pengajar dan warga belajar, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima alat pembelajaran, dan yang keenam evaluasi dan revisi.
Komponen rancangan pembelajaran terakhir dikemukakan oleh model C.E.Chem, yaitu yang pertama, maksud dan tujuan topik bahasan, yang kedua, karakteristik keluarga belajar, yang ketiga, tujuan instruksional khusus, yang keempat, isi pembelajaran, yang kelima, pretest, yang keenam, kegiatan belajar mengajar, yang ketujuh, dukungan pelayanan, yang kedelapan, evaluasi, dan yang kesembilan, revisi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.